daripada buruh gali penghasilan lebih di lele ini Pak. Yang terpenting lagi kan bisa kumpul keluarga. Memulai usaha lelenya ini Bapak dengan modal apa aja nih? Diberi bantuan sama ekonomi lokal tuh untuk memulai usaha saya itu Pak. Apa aja Pak bantuannya Pak? Ya nomor 1 pendampingan pembuatan kolam, manajemen pakan, pemasaran, ya modal berupa uang tapi ya tidak banyak Pak. Namanya Arif Susanto. Sekarang ia menjadi pengusaha pembesaran lele di Desa Jambawangi, Banyuwangi. Usaha itu ia rintis setahun lalu. Kala itu Jebor, sapaan akrabnya, masih menjadi kuli galian kabel di Bali. Jebor mengaku senang dengan bisnis yang tengah ia rintis. Kini penghasilan ayah 2 anak ini dari ternak lele tak kurang dari 3 hingga 5 juta rupiah sebulan. Angka itu ia dapat dari 3 kolam lele yang masing-masing berukuran 3 x 4 meter persegi. Ia juga mengatakan panen lele dilakukan tiap 3 bulan sekali. Pertama, kita dikasih bibit, udah besar. Nanti kita besarkan lagi buat lele master itu Pak. Dibudidaya selama 3 bulan Pak. Dan ikannya itu menjadi rata-rata 2 kilo sampai 5 kilo Pak. Kalau satu kolam itu rata-rata 1 ton Pak, 10 juta Pak. Modalnya bibit plus pakan. Tiap bulan itu saya bisa manen 1 kolam. Kan itu bisa kan bertahap. Bulan 1 kolam A, bulan 2 kolam B, bulan 3 kolam C. Lele hasil pembesaran Jebor telah dipasarkan ke Banyuwangi, bahkan hingga ke Jember dan Bali. Malah kata Jebor, saat ini sudah ada puluhan pemuda yang seprofesi dengannya di Desa Jambawangi. Jebor dan puluhan pemuda lain di Desa Jambawangi menjadi contoh keberhasilan gerakan Pulang ke Desa, sebuah aksi keroyokan berupa pendampingan bagi pengangguran dan pekerja serabutan di kota agar mau pulang ke desa dan beralih menjadi pengusaha. Gerakan Pulang ke Desa ini digagas Anang Setiawan, seorang sarjana manajemen lulusan Universitas Brawijaya. Anang sendiri CEO LSM Ekonomi Lokal, sebuah lembaga yang fokus pada perkembangan ekonomi daerah yang berdiri setahun lalu. Mendirikan ekonomi lokal waktu itu kebetulan saya sama kakak saya itu pulang ke kampung, terus kita ngeliat mana ya teman-teman sepermainan kita, kok anak mudanya pada nggak ada gitu, kok sepi gitu, terus kampungnya gini-gini aja. Ternyata memang teman-teman kita yang seusiaan dan pemuda-pemuda yang di daerah saya itu banyak yang merantau ke kota cuma sekedar jadi pembantu rumah tangga atau menjadi kuli, kalau nggak gitu kerja serabutan. Banyak juga yang akhirnya nganggur nggak dapat kerjaan karena memang skillnya kurang memadai. Anang bercerita, lewat lembaga itu ia berperan sebagai konsultan bisnis. Seperti yang dialami Jebor, ia menghubungkan pekerja, pemilik modal, dan tenaga pemasaran agar mau berkolaborasi membangun komunitas yang mampu menggerakkan ekonomi desa. Potensi ekonomi tiap daerah pun berbeda-beda. Ada yang berhasil dengan ternak lele. Kini ia mencoba mengembangkan potensi lain, industri tanaman jamur. Sebenarnya keroyokan pulang ke desanya ini bukan melulu harus fisiknya yang pulang, tapi kita juga mengengage yang kita sebut dengan support team. Itu orang-orang yang spiritnya adalah mau pulang untuk membangun perekonomian desa, tapi yang bukan wujud orangnya, spiritnya. Misalkan di desa X potensinya jamur gitu ya. Nah terus kita mau ngembangin jamur. Nah si A gitu, wah saya punya ini nih pengetahuan tentang jamur, saya punya pasarnya jamur di sana. Yaudah saya mau berbagi nih dengan ini. Akhirnya dia ngontak ke link ke ekonomi lokal. Itulah yang kita sebut dengan support team. Sementara itu, konsultan keuangan gerakan Pulang ke Desa, Edi Surupakti mengatakan, melatih orang seperti Jebor atau sebutan lokal champion di suatu desa bisa memakan waktu 1 hingga 3 bulan. Intinya salah satu yang paling krusial kan pemilihan potensi desa, terus pemilihan bisnis apa yang dapat dilaksanakan di desa itu juga pemilihan si lokal championnya itu kan. Jadi saya lebih ke untuk visibility study-nya gitu. Gimana ini ketika kita datang ke satu desa kan sana ada potensinya banyak nih. Terus kita pilih, terus kita hitung-hitung kira-kira ini layak nggak untuk dijalankan. Jadi jangan-jangan pemuda desanya udah balik, ternyata bisnisnya tidak menguntungkan. Nah untuk memastikan hal itu selain prototyping kan pasti ada hitung-hitungan secara ekonominya setelah berjalan. Nanti analisanya seperti apa. Di sisi lain, mimpi Anang tak akan berhenti di Banyuwangi.
ia punya keinginan agar pemuda seperti Jebor bisa merambah hingga keluar Pulau Jawa. Jadi kalau mimpi besarnya sih, kita pingin setiap desa di Indonesia ini punya industri. Jadi ada pusat bisnis yang menjadi pusat penghasilan masyarakat dan ini dikelola secara mandiri dan profesional oleh masyarakat setempat, khususnya anak muda. Kenapa demikian? Orang selama ini kan selalu berpikir, ayo kita mengglobalkan sesuatu ini berawalnya itu dari sesuatu yang lokal. Dia juga berharap kesuksesan Jebor bisa menular ke pemuda lain yang merantau untuk kembali pulang ke kampung halaman. Dengan begitu, rantai perekonomian desa tak akan putus. Demikian Saga Jurnalis KBR Ade Irmansyah. Saya Kuinawati Pasaribu.